Randoli, hari Jumat ini kita belajar agama tentang apa ya? Kita akan mempelajari bab 2 tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Pertumbuhan bukan semata-mata pertumbuhan fisik, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mesti tahu apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah. Ia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Kedewasaan penuh menurut Alkitab bisa kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Vera, aku mau tanya sih, berbagai ajaran palsu contohnya apa aja ya? Randoli, berbagai ajaran palsu. Yang pertama, The Family International atau lebih dikenal dengan nama Children of God atau anak-anak Allah. Kelompok ini mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Yang kedua, pendeta Mangapin Sibuea yang meramalkan nubuat akan terjadi pada tanggal 10 November 2003 dan dia beserta semua pengikutnya yang akan diangkat Tuhan naik ke surga. Sekarang kita baca bersama-sama yuk. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sedangkan Kolose 1 ayat 9 sampai 10, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sedangkan di dalam Kolose 4 ayat 15, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dengan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah Kristus. Kedewasaan penuh yang kita lihat dalam diri Yesus adalah kehidupan yang berfokus pada kepentingan orang lain, demi kemuliaan Allah, seperti tertulis di Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Besok kan kita belajar agama tentang bab 2 ya, keluarga pusat utama pendidikan. Yaps, betul banget Adrian. Kita akan membahas tentang bab 2. Yuk kita lihat dulu dari bacaan pada hari ini tentang Ulangan 6 ayat 7.
Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan Allah, sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya, agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keluarga Kristen, proses sosialisasi memiliki dasar Alkitab atau landasan teologis. Penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh orang tua sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Adrian, aku mau tanya sih, kira-kira keluarga Kristen siapa yang menjadi teladan bagi kita di dalam Alkitab ya? Dalam Alkitab, keluarga Timotius adalah contoh keluarga yang saleh karena orang tuanya telah menurunkan iman kepada Tuhan Yesus secara turun-temurun. Bisa kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nilai-nilai Kristiani yang menonjol untuk ditanamkan sejak kecil adalah kasih, keadilan, kesetaraan, pengampunan, penebusan, penyelamatan oleh Allah, pertobatan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Sebelum kita lanjutkan materinya, kita nyanyi dulu yuk. Judulnya Sungai Sukacitamu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes.
besok kita bahas tentang apa sih agama? Aku nggak ingat sama sekali loh. Pusing aku. Ampun Ren, aku juga nggak ingat. Lupa aku. Coba ya, bentar. Oh iya, besok kita bahas tentang bab 2, praktik hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima, serta di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Alkitab tertulis di dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai dengan 34. Intinya, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang-orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan.